Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabar Bunda hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Bunda, sebelumnya saya lebih lanjut membahas tentang materi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan saya Dr. Muda Ariambarini. Saat ini sedang melaksanakan koas di Puskesmas Dawan 1, dan di sini kita akan memberikan materi mengenai bagaimana menjaga kesehatan jiwa saat hamil dan setelah melahirkan. Nah, materi ini telah disesuaikan oleh materi yang telah kami dapatkan di kedokteran dan telah kami konsultasikan dengan pembimbing kami, Dr. Cynthia. Jadi, kami harapkan setelah pembelian materi ini bisa bermanfaat bagi para pendengar, para perempuan-perempuan tangguh yang telah mendengarkan video ini. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita saksikan bersama video bagaimana menjaga kesehatan jiwa saat hamil dan setelah melahirkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja sih Bunda? Jadi ada pun beberapa bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mengapa ibu hamil bisa mengalami stres selama proses kehamilan. Kemudian yang kedua, bagaimana ya cara mengatasi stres saat hamil. Kemudian yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan postnatal depression. Kemudian yang ketiga adalah apabila sudah mengalami postnatal depression, solusinya bagaimana ya? Penasaran kan? Yuk kita simak bareng-bareng video kali ini, Bun. Nah, pertama kita akan belajar mengenai mengapa ibu hamil bisa mengalami stres selama proses kehamilan. Ini bisa dijelaskan secara sains loh, Bunda. Jadi, pertama yang mempengaruhi tentunya hormon, Bunda. Jadi apa itu hormon? Hormon adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh tubuh kita selama proses kehamilan, yang biasanya terdiri dari estrogen, progesteron, kortisol, semua itu meningkat selama proses kehamilan. Nah, perubahan hormon ini dan peningkatan hormon inilah yang menyebabkan stres pada ibu hamil. Jadi ini akan mempengaruhi mood seorang ibu. Ibu bisa lebih cepat marah, lebih sensitif, lebih mudah menangis, atau bahagia. Kemudian faktor yang kedua adalah kondisi fisik ibu hamil yang gampang mengalami kelelahan. Terlebih lagi ketika seorang ibu itu hamil, dia harus masih bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus suami, mengurus keluarga besar, itu akan menyebabkan kondisi fisik yang sangat melelahkan bagi seorang ibu. Ditambah lagi dia sedang mengandung yang memerlukan energi cukup banyak. Jadi itulah ketika kondisi fisiknya lelah atau capek, dia akan mudah untuk mengalami stres. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu yang tidak kalah penting, yakni dukungan keluarga yang kurang. Ibu, perlu kalian ketahui bahwa dukungan dari orang-orang tersayang seperti suami, orang tua, keluarga besar, teman dekat sangat diperlukan di saat ibu hamil. Apalagi saat seorang ibu itu merupakan hamil yang pertama kalinya. Jadi di sini para suami, jika kalian juga ikut menonton video ini, ingat ya, sayangilah istrimu seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Kemudian, faktor yang keempat adalah faktor psikis ibu. Apa yang dimaksud dengan psikis di sini? Jadi, psikis di sini adalah bagaimana kedewasaan ibu tersebut. Jadi, beberapa calon ibu belum memiliki kemampuan emosional yang baik. Sehingga hal inilah yang menyebabkan ia terkadang labil, ditambah ketika seorang ibu baru pertama kali mengalami proses kehamilan, sehingga di sini diperlukan kesiapan mental seorang ibu untuk dapat melewati proses kehamilan ini. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah kalian para wanita tangguh yang mendengarkan video saya kali ini sudah cukup siap untuk menjadi seorang ibu? Jawab di kolom komentar ya.
Kemudian, faktor yang kelima adalah faktor ketidaksiapan ibu untuk hamil. Nah, ketidaksiapan ini ada beberapa hal ya, atau beberapa alasannya. Yang pertama, misalnya karena terlalu muda. Kemudian yang kedua, belum siap dalam segi ekonomi. Kemudian bisa juga karena belum siap, karena masih ingin meniti karir, atau karena berbagai alasan lainnya yang menyebabkan seorang ibu itu, saya belum siap sekarang untuk hamil, tapi sudah hamil. Bagaimana ya, Dok? Nah, semua itu akan menjadi beban sendiri bagi seorang ibu yang nantinya akan berpengaruh dan menyebabkan stres selama proses kehamilan. Kemudian faktor yang selanjutnya, yang keenam, yaitu komplikasi penyakit. Jadi, perlu kita ketahui bahwa tidak semua ibu hamil dalam keadaan baik-baik saja. Beberapa di antaranya memiliki penyakit yang menyertai seperti diabetes, hipertiroid, hipertensi, dan berbagai penyakit lainnya yang juga sangat berkontribusi sebagai penyebab stres saat kehamilan. Kemudian faktor yang ketujuh yakni faktor usia. Baik itu usia ibu yang terlalu muda maupun usia ibu yang melebihi 40 tahun. Berbagai risiko tentu dapat muncul ketika usia ibu saat hamil terlalu muda atau terlalu tua. Jadi, ini perlu diperhatikan ya Bunda sebelum merencanakan sebuah kehamilan. Kemudian, faktor yang terakhir adalah risiko tinggi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kehamilan risiko tinggi? Jadi, kehamilan yang berisiko bagi ibu maupun si buah hati atau calon bayi. Misalnya saja jarak antara kehamilan sebelumnya dan kehamilan yang kedua itu terlalu dekat, atau jarak antara kehamilan sebelumnya dengan jarak kehamilan saat ini itu terlalu jauh, misalnya lebih dari 10 tahun. Atau resiko tinggi yang lainnya yaitu ibu-ibu yang mengalami obesitas atau kegemukan. Nah, itulah 8 faktor yang menyebabkan atau yang dapat mempengaruhi stres seorang ibu selama proses kehamilan. Perlu dicermati ya Bunda. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana angka stres pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini. Angkanya bagaimana ya Bun? Nah, ternyata menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, angka stres pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini justru semakin meningkat. Alasannya apa ya? Nah, ada beberapa alasan dan beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu khawatiran untuk tertular virus. Jadi, seorang ibu itu tentu di masa pandemi ini khawatir untuk tertular virus, baik dirinya sendiri yang tertular, maupun orang tersayang yang tertular, atau bisa tertular kepada bayinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu cemas menghadapi ketidakpastian. Tentunya di masa pandemi ini banyak ibu-ibu atau semua orang itu cemas bagaimana dia menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi, pekerjaan, masa depan, karir, dan lain sebagainya yang menyebabkan angka stres pada ibu hamil ini meningkat. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Seperti kita ketahui bersama, sekarang ini kita ada mandat untuk stay at home atau berdiam diri di rumah. Kita jadi terbatas untuk bertemu orang-orang tersayang, tidak bisa bertemu dengan teman dekat, tidak bisa bertemu dengan orang tua, atau orang-orang yang kita kasihi sebelumnya, sehingga dukungan ini akan berkurang. Nah, inilah yang menyebabkan angka stres pada ibu hamil saat ini mulai meningkat. Kemudian faktor yang terakhir adalah kekhawatiran saat persalinan di masa pandemi ini. Tentunya ibu akan berpikir bagaimana persalinan nanti, apakah akan baik-baik saja, apakah aman. Tentunya kekhawatiran dan ketakutan itu akan terus muncul di pikiran ibu yang menyebabkan ibu itu mengalami stres saat hamil di masa pandemi ini. Nah, menurut penelitian, 1 dari 5 ibu hamil mengalami stres saat masa kehamilan.
Angka ini cukup besar ya Bunda. Jadi jika Bunda mengalaminya, tenang saja Bun, Bunda tidak sendiri. Jadi banyak ibu hamil yang mengalami ini juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai gimana ya cara mengatasi stres saat hamil. Nah, sebelum kita membahas mengenai cara mengatasinya, Bunda perlu tahu apa dampak stres terhadap ibu dan si kecil. Bagi ibu sendiri akan berdampak terhadap perilaku serta keadaan fisik ibu. Ibu akan cepat lelah, tidak ingin melakukan apapun, hubungan dengan orang tersayang terganggu, dan bagi si kecil tentunya bisa menyebabkan perkembangan emosional si kecil yang terhambat atau terganggu. Ingat ibu, sejak usia kecil, dari hitungan hari, si cabang bayi itu sudah bisa mendengar dan merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi, jika ibu sedih, maka si kecil di dalam kandungan juga ikut sedih. Apabila ibu bahagia, maka si kecil juga bahagia. Jadi, berbahagialah ibu. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres saat kehamilan? Nah, untuk mengatasi stres saat kehamilan, saya memberikan 7 tips yang bisa ibu lakukan di rumah. Yang pertama itu adalah lakukanlah latihan pernafasan dan teknik relaksasi. Ibu bisa melakukan yoga hamil, atau ibu bisa mengikuti beberapa tutorial yang ada di YouTube untuk memudahkan ibu melakukan ini. Kemudian yang kedua, konsumsilah makanan yang sehat. Jadi, makanan yang sehat itu yang dimaksud adalah makanan yang seimbang, yang terdiri dari buah dan sayur, daging, serta karbohidrat. Ingat ya ibu, ingat makan, jangan lupa untuk makan. Kemudian yang ketiga, cukupi kebutuhan cairan ibu. Jadi kebutuhan cairan ibu hamil adalah 10 gelas per hari. Kemudian yang keempat, istirahatlah yang cukup ya Bunda. Bunda bisa tidur siang dan ingat, jangan begadang. Kemudian yang kelima, lakukan olahraga ringan. Jadi Bunda bisa berolahraga dengan melakukan senam ibu hamil yang biasa diajarkan oleh petugas di puskesmas. Atau Bunda juga bisa mengikuti senam ibu hamil dari YouTube ya Bun. Jadi banyak sekali video-video di YouTube yang bisa Bunda ikuti. Kemudian yang keenam adalah ceritakan masalah Bunda kepada orang tersayang atau orang-orang yang Bunda percaya. Jangan dipendam sendiri. Jadi di dunia kedokteran sendiri ini dinamakan metode ventilasi ya Bun. Dengan Bunda bercerita saja sudah membuat perasaan Bunda lebih lega. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, ingat, luangkan waktu untuk me time. Me time itu maksudnya adalah waktu untuk diri Bunda sendiri. Misalnya Bunda melakukan kegiatan yang Bunda suka seperti ke salon, maskeran, luluran, menjahit baju, atau kegiatan apapun yang membuat hati Bunda senang. Nah, ingat tips ini ya Bun, bagaimana kita bisa terbebas dari rasa kesedihan. Pertama, ingat, apa yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap mood kita atau perasaan kita. Jadi, lakukanlah kegiatan yang positif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, berbagai aktivitas dapat mengurangi stres. Lakukanlah hobi yang menyenangkan ya Bunda. Kalian bisa lakukan hobi apapun selama itu positif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah berceritalah dengan sahabat, pasangan maupun orang tua ya Bunda. Jangan dipendam sendiri. Kemudian yang terakhir, Bunda ingat, sayangilah diri sendiri. Bunda berharga dan pantas untuk dicintai. Semangat Bunda. Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai stres, apa itu stres, kenapa bisa seorang hamil mengalami stres dan bagaimana cara mengatasinya, kita selanjutnya akan membahas mengenai postnatal depression. Jadi postnatal depression ini adalah stres atau depresi atau rasa kesedihan yang dialami setelah seorang ibu itu melahirkan.
Nah, mungkin Bunda di sini perlu istirahat sebentar. Apabila Bunda ingin istirahat dan minum atau makan snack, Bunda bisa pause sebentar video ini. Atau jika Bunda ingin melanjutkan, silakan untuk dilanjutkan ya. Nah, pertama di sini kita akan belajar mengenai bagaimana, yaitu Bunda perlu memahami tanda dan gejala postnatal depression. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai penyebabnya apa ya, atau penyebabnya apa sih yang menyebabkan postnatal depression itu. Kemudian kita juga perlu tahu seberapa banyak ibu yang mengalami hal ini. Kemudian kita juga perlu mengetahui efeknya bagi Bunda dan si kecil. Kemudian terakhir kita akan belajar bagaimana mengatasinya apabila kita mengalami postnatal depression. Penasaran bukan? Ayo kita lanjut video kali ini. Bunda perlu memahami tanda dan gejala postnatal depression. Jadi ada beberapa tanda dan gejala postnatal depression itu. Perhatikan baik-baik ya Bunda. Yang pertama, perubahan pola tidur. Misalnya, susah untuk memulai tidur atau sering terbangun di malam hari kemudian tidak bisa tidur kembali. Nah, apabila Bunda mengalami ini tanpa alasan yang jelas, hati-hati ya Bunda, perlu diperhatikan lebih lagi. Kemudian yang kedua, nafsu makan yang bertambah atau menurun, yang tidak seperti biasanya. Jadi misalnya biasanya Bunda itu nafsu makannya bagus, tapi akhir-akhir ini seminggu belakangan tidak ingin makan, dan itu pun tanpa alasan yang jelas. Nah, itu perlu diwaspadai. Atau sebelumnya mungkin Bunda itu tidak ingin makan, dan 7 hari belakangan atau seminggu belakangan Bunda jadi ingin makan semuanya. Nah, itu perlu diwaspadai ya Bunda. Kemudian yang ketiga yaitu sensitif. Bunda jadi gampang marah, gampang menangis, gampang tersinggung, jadi sensitif terhadap perkataan orang atau sensitif terhadap pasangan sendiri. Kemudian yang keempat adalah susah berkonsentrasi. Jadi Bunda sering melamun, sering tidak fokus melakukan segala sesuatu, sering berdiam diri, seperti itu. Kemudian gejala yang kelima adalah kehilangan minat dan kebahagiaan pada kegiatan atau pekerjaan yang biasa dilakukan. Misalnya biasanya Bunda suka untuk berolahraga atau yoga, tapi akhir-akhir ini Bunda jadi tidak ingin untuk berolahraga. Atau biasanya sebelumnya kalian suka untuk jalan-jalan, tapi akhir-akhir ini tidak ingin untuk jalan-jalan. Jadi itu perlu diperhatikan ya Bunda. Kemudian gejala selanjutnya adalah Bunda memiliki ketakutan berlebih akan semua hal yang belum pasti. Semua hal yang belum pasti. Jadi Bunda takut akan banyak hal. Takut akan hari esok, takut akan masa depan nanti gimana. Padahal itu belum tentu terjadi. Jadi di sini kadang Bunda mengalami overthinking, dan itu justru membebani diri Bunda sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah Bunda merasa sedih yang berkepanjangan tanpa alasan yang jelas. Jadi Bunda tidak tahu alasannya apa, tapi Bunda merasa sedih, ingin menangis terus, tapi Bunda tidak tahu alasannya apa. Nah, perlu hati-hati ya Bunda. Kemudian yang terakhir adalah Bunda memiliki niat untuk mengakhiri hidup. Jika sampai terjadi hingga gejala nomor 8 ini, segeralah mencari pertolongan ke tenaga profesional, bisa ke psikolog atau dokter keluarga yang Bunda percayai, karena ini sudah termasuk tahapan yang lebih berat ya Bunda. Jadi segeralah cari pertolongan apabila sudah di tahap terakhir ini, niat untuk mengakhiri hidup.
Nah, setelah kita bahas mengenai tanda dan gejala dari postnatal depression, kita perlu tahu penyebabnya apa ya, sehingga ketika kita tahu penyebabnya, kita bisa mencegah agar tidak terjadi postnatal depression. Nah, penyebab yang pertama tentunya hormon. Ini bisa dijelaskan secara sains loh Bunda. Jadi hormon ini akan mengalami perubahan dari saat hamil menjadi setelah melahirkan. Beberapa kadar hormon seperti estrogen, progesteron, kortisol itu akan menurun. Nah, penurunan inilah yang akan menyebabkan perubahan mood yang ekstrim atau menjadi mood yang tidak stabil. Inilah yang menyebabkan Bunda mengalami perasaan sedih, stres, nggak sensitif, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kondisi fisik. Jadi, kondisi fisik yang lelah pasca melahirkan atau jika ibu setelah melahirkan langsung bekerja misalnya, ini akan menyebabkan kelelahan fisik. Terlebih lagi, ibu harus begadang di malam hari dan memberikan ASI pada si kecil. Wah, ternyata tugas ibu sangat berat ya. Nah, kemudian ada penyebab yang ketiga yaitu ASI yang tidak keluar. Jadi terkadang pada beberapa ibu akan mengalami keluhan ini, yaitu ASI yang tidak mau keluar. Nah, ini juga menyebabkan stres ketika ASI tidak keluar atau ketika payudara ibu mengalami bengkak ketika akan menyusui. Tentunya ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman yang lama-kelamaan akan menyebabkan stres pada ibu itu. Kemudian yang keempat adalah dukungan keluarga yang kurang. Ketika dukungan dari orang tersayang kurang, maka ini jelas akan berpengaruh terhadap perasaan seorang ibu. Jadi diingatkan untuk para suami yang mungkin saat ini masih setia menemani istrinya untuk menonton video ini, agar selalu memberikan kasih sayang yang cukup kepada istrinya saat hamil, bahkan setelah melahirkan. Diingat ya para suami. Kemudian yang kelima, psikis. Jadi mental ibu yang belum dewasa bisa menyebabkan seorang ibu lebih mudah untuk mengalami stres dan kewalahan ketika akan merawat si kecil. Jadi mental ibu perlu disiapkan ya, perlu kedewasaan di sini ketika Anda akan menjadi seorang ibu. Kemudian faktor yang keenam yakni ketidaksiapan untuk memiliki bayi. Nah, ketidaksiapan ini bisa karena banyak hal ya Bunda. Bisa karena tidak ada pengalaman untuk mengurus bayi atau fasilitas yang kurang. Atau bisa jadi akibat kendala ekonomi maupun pekerjaan. Sehingga hal ini perlu dibicarakan kepada pasangan agar nantinya ibu dan ayah bekerja sama untuk mengurus bayinya. Jadi Bunda tidak sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah nyeri persalinan. Jadi nyeri ini juga dapat menyebabkan ibu merasa stres setelah melahirkan. Rasa kurang nyaman ini juga menyebabkan ibu mengalami tekanan batin. Jadi ini juga perlu dibicarakan dengan dokter yang menangani ibu sebelumnya, sehingga dokter tersebut bisa menangani nyeri pasca persalinan ini atau setelah persalinan ini, sehingga nyerinya tidak terlalu mengganggu ibu ya. Kemudian faktor yang ke-8 adalah kelelahan. Nah, kelelahan ini karena banyak hal ya Bun, bisa karena begadang, bekerja, mengurus rumah, sehingga langkah yang diperlukan adalah bicarakanlah kepada pasangan bagaimana sebaiknya sehingga ibu tidak terlalu lelah, sehingga ibu tidak mengalami stres atau depresi atau sedih. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini nih yang paling sering, omongan orang lain atau gosip. Nah, ternyata pengaruhnya cukup besar loh Bun untuk menyebabkan seorang ibu itu mengalami stres. Jadi sebisa mungkin jangan dengarkan omongan orang lain ya Bunda,
Cukup dengarkan kata-kata orang tersayang saja. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan seorang ibu itu mengalami postnatal depression. Selanjutnya kita akan membahas, kita perlu tahu nih, seberapa banyak sih ibu yang mengalami hal ini. Nah, menurut data yang diambil dari beberapa penelitian, ini merupakan data yang di seluruh dunia ya Bunda, bukan di Indonesia saja. Jadi, sebanyak 85% ibu itu mengalami gangguan mood ringan. Jadi yang seperti gampang marah, gampang tersinggung, gampang menangis, bersedih. Namun ini masih ringan. Itu sebanyak 85%. Kemudian 10%-nya itu ibu mengalami postpartum depresi atau postnatal depresi yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian sebanyak 0,2% mengalami gangguan jiwa berat yang berat. Kemudian sebanyak 0,8% mengalami postpartum blues. Nah, dikatakan juga di penelitian tersebut bahwa di dunia tercatat 400.000 bayi terlahir dari ibu yang pernah mengalami depresi. Wah, banyak juga ya Bunda. Nah, setelah kita tahu angkanya cukup banyak, kita perlu tahu nih efeknya bagi Bunda dan si kecil apa ya? Nah, ini merupakan beberapa efek bagi ibu, si ibunya. Yang pertama yaitu kondisi psikis ibu yang terganggu. Kemudian yang kedua, kondisi fisik yang menurun akibat kelelahan dan tidak ingin melakukan apapun. Kemudian dapat mengganggu hubungan dengan orang lain karena Bunda tidak mau bicara dengan siapapun, dan dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Ibu jadi tidak mau memasak, tidak mau bekerja, terkadang kesal terhadap suami maupun anak sendiri tanpa alasan yang jelas. Cukup mengganggu ya Bunda. Nah, apa sih efeknya bagi si kecil? Nah, ini merupakan efek dari kepada si kecil nantinya. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang terhambat. Nah, jadi ingat ya Ibu, masa golden period atau masa-masa keemasan seorang bayi atau seorang manusia itu adalah dari usianya dia baru dilahirkan hingga 3 tahun. Jadi, manfaatkanlah dan gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk merawat dan membesarkan bayi. Karena apapun yang terjadi di usia itu akan diingat seumur hidupnya oleh si kecil. Kemudian yang kedua, hubungan ibu dan anak yang kurang baik. Anak akan cenderung menjauhi ibunya. Misalnya contohnya dia menjadi tidak ingin minum ASI, menjadi rewel, dan ketika ia besar, nanti kedekatan antara anak dan ibu tidak akan terjalin dengan baik. Nah, tidak mau kan seperti itu Bunda? Kemudian yang ketiga adalah berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Anak akan susah untuk mengatur emosinya ketika ia besar, jadi cenderung emosinya akan meledak-ledak. Cenderung mengalami kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman seusianya. Kemudian yang terakhir adalah berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak menjadi rewel, tidak mau minum, tidak mau makan, tidak mau dekat dengan ibunya, susah untuk percaya pada orang lain. Nah, tapi Ibu tenang saja, ini bukan salah Bunda. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, solusinya bagaimana ketika kita mengalami hal ini? Pertama, ceritalah Bun, ceritakan semuanya, semua masalah, semua apa yang Bunda rasakan kepada orang yang Bunda percaya. Entah itu suami, teman dekat, orang tua, dan jangan dipendam sendiri. Sekali lagi, ini merupakan metode yang penting dan sering digunakan di psikolog maupun oleh dokter-dokter psikiater, yaitu metode ventilasi, yaitu menceritakan apa yang Ibu rasakan kepada orang lain sehingga Ibu bisa merasa lebih lega dan nyaman.
Kemudian yang kedua adalah buatlah mood diary. Mood diary ini maksudnya adalah diary setiap hari apa yang Bunda rasakan hari itu. Kemudian tulis alasan mengapa Bunda merasa seperti itu dan apa yang Bunda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, seperti contoh misalnya hari ini saya merasa kesal. Bayi saya terus menangis, ditambah lagi mertua saya mengatakan bahwa saya bukan ibu yang baik. Nah, yang saya lakukan adalah saya tidak mau membandingkan bayi saya dan saya meminta mertua saya untuk memandikan bayi saya. Nah, itulah yang perlu dicatat di buku harian. Tidak apa-apa, di sini perlu kejujuran saja. Apa yang memang ibu rasakan, tulis saja apa adanya. Kemudian, ini akan dibuat setiap harinya dan di akhir setiap minggu, Bunda perlu membaca diary ini kembali dan evaluasi kembali apa yang telah ibu lakukan selama seminggu. Dan jika ibu merasa bahwa apa yang ibu lakukan itu keliru atau kurang tepat, ibu bisa memperbaikinya di minggu selanjutnya. Nah, Bunda bisa membuat mood diary ini di buku catatan pribadi, atau jika Bunda ingin lebih modern lagi, ibu bisa mengunduh atau mendownload aplikasi dari Play Store, yaitu Joy. Jadi ini aplikasi ini cukup membantu di Bunda untuk membuat mood diary. Semoga membantu ya Bunda. Nah, selanjutnya adalah lakukanlah aktivitas yang menyenangkan ya Bun. Sesekali rawatlah diri sendiri, misalnya ke salon, atau Bunda bisa melakukan hobi Bunda. Atau bisa juga bertemu dengan teman-teman Bunda dan menghabiskan waktu hanya sekedar bercerita dan bercanda. Itu dapat membuat perasaan Bunda lebih lega dan nyaman. Kemudian selanjutnya adalah sayangi diri sendiri. Ini penting, sama halnya ketika kita menaiki pesawat, ketika terjadi sesuatu yang misalnya suatu hal yang mengancam pesawat tersebut, maka pramugari akan memberikan instruksi kepada kita untuk memakai masker oksigen terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan masker oksigen kepada anak kita. Hal ini sama juga dengan postnatal depresi ini. Kita harus bahagia terlebih dahulu, baru kita bisa membahagiakan anak kita dan menyayangi anak kita. Seperti itu, Bunda. Kemudian, yang terakhir adalah berhentilah menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah Bunda, jadi kita perbaiki ini sama-sama. Berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri dan menyakiti diri sendiri. Kemudian, kapan kita perlu memerlukan bantuan profesional seperti psikolog maupun dokter atau bisa dokter keluarga maupun dokter psikiater, yakni ada beberapa alasan. Yang pertama, saat gejala bertambah berat. Kemudian yang kedua, saat ada niat untuk mengakhiri hidup. Kemudian yang ketiga, saat tidak ingin untuk melanjutkan hidup. Nah, Bunda perlu waspada kepada ketiga ciri ini. Ketika Bunda sudah mengalami salah satu di antaranya, segeralah untuk mencari pertolongan ya Bunda. Jangan ditunda-tunda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa membantu Bunda ke depannya. Semangat ya Bunda. Saya yakin para wanita yang menyaksikan video ini adalah para wanita-wanita tangguh yang kuat. Dan akhir kata saya sampaikan sebuah kata mutiara dari Martin Luther, yakni dalam bahasa Inggrisnya, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving.
yang artinya dalam bahasa Indonesia, ketika Anda tidak dapat terbang, maka berlarilah. Ketika Anda tidak dapat berlari, maka berjalanlah. Ketika Anda tidak dapat berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap bergerak. Semoga kata mutiara ini bisa melekat di hati ibu masing-masing ya. Sekian yang bisa kita pelajari. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan memberkati.